Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Susanti Rifai dari Prodi Pendidikan Kimia Kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penanganan kecelakaan di laboratorium dan teknik di laboratorium untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Sulaiman Duengo, SPD MS. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi sebuah kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak resiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Berikut ini ada beberapa contoh kecelakaan dan bagaimana cara untuk menanganinya. Baiklah, yang pertama yaitu jenis kecelakaannya itu luka bakar. Cara menanganinya yaitu jika luka bakar akibat benda panas itu diolesi dengan salep Livertran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dengan segera pergi ke puskesmas. Kemudian kecelakaan yang kedua itu kulit terkena asam pekat. Nah, cara menanganinya itu jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium karbonat, keringkan dan oles dengan salep Livertrans. Kemudian kecelakaan yang ketiga yaitu kulit terkena basah kuat. Nah, cara menanganinya itu segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep Livertran. Kemudian yang selanjutnya, kulit kena brom. Nah, segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat cuci, sisa gliserinnya itu dengan air dan olesi dengan salep Livertran. Kemudian yang selanjutnya itu kulit terkena logam natrium. Segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset. Lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan Livertran. Kemudian yang selanjutnya, kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Kemudian kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol. Kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Kemudian selanjutnya, mata terkena asam atau basa. Nah, cara menanganinya itu yang pertama, jika asam encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%, mempergunakan alat pencuci mata. Kemudian yang kedua, jika asam pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Kemudian, jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan asam borat 1%. Kemudian selanjutnya, zat padat, zat cair dan zat beracun. Zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian, jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya. Kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Kemudian, jika yang tertelan adalah basa kuat, segera minum sebanyak-banyaknya. Kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laknat, setelah itu minum susu murni. Kemudian senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Kemudian yang selanjutnya, jika gas klor atau brom terhisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan
bikarbonat. Selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu teknik laboratorium. Nah, teknik laboratoriumnya terdiri atas beberapa. Yang pertama, tindakan pencegahan kecelakaan. Sejak awal pekerjaan praktikum, Anda perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Prosedur yang benar dan aman tidak saja melindungi diri Anda sendiri, namun bisa melindungi rekan kerja Anda. Kemudian ada beberapa asas keselamatan tercantum, yaitu yang pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik, hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Kemudian kedua, jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Kemudian yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kaca mata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah siram dengan air, lakukan dengan seksama. Kemudian yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Kemudian yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Kemudian yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Kemudian yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Kemudian yang ke-8, jika menyusupkan pipa gelas, termometer atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain atau handuk untuk menjaga pecahan gelasnya, dan dengan halus putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahan pipanya. Kemudian yang ke-9, untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya, sambil diaduk. Jika tidak, kalor yang dilepas terlalu besar dan terlokalisasi. Hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Kemudian yang terakhir, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibandingkan sendal. Kemudian kita masuk ke kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja di laboratorium itu harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Sulit melakukan kerja yang rapi dalam keadaan yang berantakan. Salah satu maksud praktek laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam melakukan kerja yang dapat dipercaya. Singkirkan semua alat dan bersihkan meja pada akhir jam praktikum. Kemudian selanjutnya, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Kemudian yang ketiga, tempel sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahkan gelas atau bahan tak larut ke dalam bahan cuci. Siramlah senyawa mudah larut ke dalam saluran pembuangan dengan banyak air agar tak menimbulkan karat pada pipa. Kemudian yang selanjutnya, beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia. Yang pertamanya itu, baca tabelnya 2 kali sebelum menggunakannya. Kemudian jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Kesalahan mudah dibuat dan konsekuensinya itu mencelakakan. Demikian pula jangan mengambil bahan kimia berlebihan. Kemudian selanjutnya, letakkan botol pereaksi pada raknya. Alihkan pereaksi ke meja Anda dalam gelas, piala, labu atau tabung reaksi. Kemudian jangan masukkan pipet, penetes atau sudip ke dalam
botol per reaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. Kemudian, dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. Yang terakhir, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Peganglah dengan menjepitnya memakai jari Anda. Kemudian, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindarkan golakan. Misalnya uap yang dibebaskan tiba-tiba akibat pemanasan yang tinggi. Kemudian gelas, piala, labu dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur untuk dipanaskan. Alat porselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskannya tiba-tiba. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembakaran bunsen. Pembakaran bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya. Dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam sambil tercampur gas dan udara. Kemudian kerucut luar jika pembakarnya telah sempurna. Pemanasan paling efisien itu jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik. Kemudian yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna, campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning atau pereduksi. Kemudian yang selanjutnya itu menangani dan mengukur cairan. Anda dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lainnya. Dengan mengarahkannya, alirannya memakai batang pengaduk untuk menghindari kontaminasi pada sumbat. Kemudian untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Jika menggunakan pipet, isaplah cairan dengan bola isap dan tahan dengan melekatkan ujung jari pada pangkal pipet. Biarkan permukaan cairan turun sampai pada garis yang diinginkan. Pindahkan pipet yang berisi cairan ke wadah lain dan biarkan mengalir dengan menyentuh ujung pipet pada sisi wadah. Jangan mengguncangkan pipet untuk menjatuhkan tetes terakhir. Kemudian pengukuran volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Kemudian golakan pembebasan uap secara mendadak karena panas yang terlalu tinggi sering terjadi jika cairan dipanaskan. Hal ini dapat dihindari dengan menaruh benda padat seperti batu didih, pecahan kaca atau batang pengaduk dalam wadah dan letakkan nyala langsung di bawah benda-benda ini. Tabung reaksi yang berisi cairan sebaiknya dipanaskan pada sisinya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak. Kemudian yang selanjutnya, memindahkan dan menimbang padatan. Yang pertama yaitu pemindahan. Padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituangkan dari wadahnya. Sebagai botol memiliki tutup datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi. Cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Kemudian seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Gunakanlah sudip yang bersih. Kemudian yang kedua yaitu menimbang. Cara menggunakan timbangan analitik. Selalu juga jaga kebersihan timbangan analitik dan meja timbangannya. Kuas pembersih telah disediakan untuk membersihkan tumpahan pada timbangan. Jika tidak yakin bahwa timbangan sudah bersih, konsultasikan kepada penanggung jawab laboratorium alat. Kemudian menggunakan timbangan yang benar. Gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Kemudian gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH
pelet atau asam kuat. Kemudian gunakan timbangan top loading jika masanya besar atau ditimbang. Kemudian gunakan timbang analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan yaitu 0,001 gram. Kemudian menimbang menggunakan timbangan top loading. Hidupkan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Jika perlu, nolkan kembali. Kemudian, letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan. Lihat catatan di bawah dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Kemudian, catat berat objek yang ditimbang. Kemudian, jika Anda ingin melakukan tar, alas dari objek yang akan ditimbang, letakkan alas objek di atas wadah atau pan pertimbangan dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Tekan tombol tar biar layar menunjukkan angka 0,00 gram yang stabil. Letakkan dengan hati-hati objek atau material yang akan ditimbang di atas alas. Tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Angka yang stabil itulah yang berat objek yang akan Anda catat. Kemudian keluarkan objek beserta alasnya dari timbangan dan bersihkan timbangan secara hati-hati dengan kuas yang telah disediakan. Kemudian biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Kemudian menimbang menggunakan timbangan analitik. Duduklah dengan nyaman di bangku yang tersedia di lab. Ini akan membuat Anda memegang kendali saat Anda menggunakan timbangan analitik. Kemudian pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Kemudian, buka pintu timbangan analitik. Letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan secara hati-hati. Lihat catatan di bawah. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Catat berat objek yang ditimbang. Jika Anda ingin melakukan tar untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alas atau wadah di atas dan timbangan. Tutup pintu timbangan, tunggu hingga angka di layarnya itu stabil. Kemudian, keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menjadi stabil. Bersihkan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. Tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Kemudian, jangan pernah letakkan bahan kimia secara langsung di atas pan timbangan analitik. Selalu gunakan alas kertas, wadah atau wadah gelas di atas pan timbangan. Kemudian menjatuhkan objek ke atas pan timbangan itu selalu berhati-hati meletakkan objek di atas pan timbangannya. Kemudian meletakkan objek panas ke atas pan timbangan. Objek yang ditimbang sebelumnya harus bersuhu kamar. Kemudian melebihi kapasitas maksimum timbangan. Duduk di atas meja timbang. Memindahkan timbangan analitik harus berada pada tempat yang rata atau horizontal untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian terakhir, terlalu bersemangat dalam membersihkan pan timbangan, selalu gunakan kuas yang telah disediakan. Kemudian yang selanjutnya itu pemindahan endapan. Yang pertama, penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam, dari yang halus sampai yang kasar, dari berbagai mutu. Kertas saring dilipat sebelum dimasukkan ke dalam corong. Sobeklah ujungnya sedikit dan lembabkanlah kertas dalam corong sampai tepi atasnya itu menutup rapat dari udara. Kemudian padatan sering mengendap wadah dengan cepat. Dalam hal ini sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa gangguan padatan. Yaitu dekantasi atau pemisahan campuran, heterogen atau pemisahan zat padat dari larutannya, yaitu caranya itu mengendapkan campuran kemudian menuangkan cairan atau zat pelarutnya. Kemudian yang kedua,
pemusingan atau centrifuge, yaitu asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantansi. Pemusing atau centrifuge itu adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal atau memutar cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi. Baiklah, itulah tadi dia penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata ataupun tidak sesuai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.